Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pada malam hari ini kajian Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih di sejarah tahun ke-10 setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tatkala meninggal Abu Thalib, kemudian meninggal juga istri beliau, dan kita sudah ambil pertemuan yang lalu belum menikah dengan seorang perempuan dan hidup bersamanya, yaitu Sauda bintu Zam'ah, yang diutus oleh Khawlah, diuruskan oleh Khawlah bintu Hakim. Dan ketika itu beliau sudah tidak mampu lagi berdakwah di Makkah karena orang-orang musyrikin sudah terang-terangan menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan sudah besar gangguan mereka kepada Nabi. Maka di dalam keadaan seperti itu, beliau coba keluar berdakwah di luar Mekah. Dan beliau memutuskan untuk ke Taif, untuk pergi berdakwah di penduduk Taif. Dan waktu itu yang menjadi kepala suku di Taif ada 3 orang. Ada Abd Yalil ibn Amr ibn Umair, dan ada Mas'ud ibn Amr ibn Umair, serta Habib ibn Amr ibn Umair. 3 bersaudara yang menjadi pemimpin waktu itu di daerah Taif. Nabi mendatangi satu persatu mereka dan mengajak mereka untuk masuk dalam Islam. Tapi mereka menolaknya. Bahkan dengan 3 orang itu, dengan penolakan 3 orang tadi, tentunya yang dibawanya ikut menolak seluruhnya. Bahkan mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Taif. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar atas gangguan mereka itu selama 10 hari. Tidak ada satupun dari penduduk Taif yang menerimanya. Tatkala beliau mendapatkan perlakuan yang tidak bagus dari penduduk Taif, maka beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan tidak adanya kekuatan beliau. Sampai beliau berkata,
Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qila hilati wa hawani ala nas ya arhamur rahimin. Ya Allah, hanya kepadamu saya mengadu akan lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, dan dayaku terhadap manusia, wahai yang merahmati. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau Rabb al-Mustad'ifin, orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Rabbku. Ila man takilni, kepada siapa Engkau wakilkan saya? Karena di Mekah sudah tidak bisa apa-apa. Ke negeri, ke tempat yang lebih dekat dari Mekah, ke Taif, tidak juga diterima. Bahkan belum dilempari dan berdarah. Tapi beliau tetap bersabar akan hal tersebut. Beliau hanya mengeluhkan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah seorang, apapun keadaannya, maka dia harus mengadukan masalahnya kepada Allah. Tidak boleh dia mengadu dan mengeluh kepada manusia yang sama-sama lemah dengan dia. Kita harus mengadukan kepada Allah. Dan ini adalah contoh dari nabi-nabi sebelum beliau. Bisa kita lihat sejarah yang terkenal Nabi Ya'qub. Beliau diuji dengan ujian yang besar. Pertama, hilang anaknya yang beliau sayangi, Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu lagi hilang anaknya lagi satu, saudaranya Nabi Yusuf, Binyamin. Sampai karena sedihnya, itu bola matanya memutih. Tidak ada lagi hitamnya. Karena menahan kesedihan. Tapi apakah belum mengeluh dan mengadu kepada manusia? Tidak. Beliau hanya berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengadukan kesedihan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah contoh dari para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita lakukan sebagai pengikut Nabi Muhammad. Iya. Dan ini penting apalagi untuk kita sekarang ini. Sekarang ini kita ada masalah status di WA. Sekarang orang, kalau dulu mungkin sebelum masa kita sekarang ini, ada masalah cerita ke tetangga, ketemu teman baru cerita. Sekarang lebih luas lagi orang mengadu, orang mengeluh. Ada status WA, Facebook, Telegram, Instagram, semua tadinya itu tidak ada yang tahu atau hanya tetangganya tahu, menjadi seluruh dunia bahkan tahu masalahnya. Ini tentunya bukan dari sifat dan ciri ya orang yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul kita ini memiliki sifat yang tidak bagus, yaitu suka berkeluh kesah. Suka berkeluh kesah. Tapi walaupun kita sifat dasarnya seperti itu, tidak boleh kita sembarang luapkan keluh kesah kita. Memang asal penciptaan kita. Kita bisa baca surat Al-Ma'arij kalau mau tahu sifat asal kita sebenarnya. Kita bisa baca surat Al-Ma'arij ayat 19. Kalau mau tahu dasar kita sendiri ini. Semua kita.
Semua kita. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat halu'a. Suka berkeluh kesah. Itu sifat dasar kita itu. Maka kalau kita tidak lawan ini selesai masalah. Kalau kita tidak seperti Nabi dan Rasul Allah, tidak mencontoh mereka, maka kita akan berada di sifat yang tercela ini. Allah katakan, idza massahu syarru jazua. Itu kebiasaannya. Sifat manusia apabila ditimpa oleh kesusahan, dia berkeluh kesah. Kalau ditimpa oleh kesusahan, ada ujian sedikit, berkeluh kesah. Seakan-akan dia adalah orang yang paling susah sedunia. Itu sifatnya manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Cuman yang anehnya, jadi kalau ditimpa oleh hal yang tidak enak, berkeluh kesah. Pokoknya cerita ke sana kemari, tetangga dekat, tetangga jauh. Iya, sekarang orang status, sedikit-sedikit status, susah sedikit, masalah sama suaminya, status. Masalah sama saudaranya, status. Masalah sama tetangganya, status. Kenapa bisa begitu? Ini dia. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan di atas dasar sifat halu'a, suka berkeluh kesah. Kalau kita sudah belajar bahasa Arab sebenarnya bisa saya jelaskan. Kata halu'a ini adalah siyak mubalaghah. Bentuk lebih dari biasa. Sering berkeluh kesah. Itu sifat dasarnya manusia. Apalagi ditimpa oleh keburukan. Allah berfirman, wa idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa oleh kesusahan, dia jazua, berkeluh kesah. Tapi anehnya, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, malah dia tahan. Dia tidak pernah berstatus. Tidak nampak. Jadi kalau susah, kemana-mana dia cerita. Tapi kalau ditimpa oleh kebaikan, tidak ada suaranya. Padahal kita kalau ditimpa oleh keburukan, tutup. Jangan berkeluh kesah. Ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucap tuntunan Nabi. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Kalau ada keburukan, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lihat Nabi kita ini. Tidak diterima dakwanya di Taif. Di Mekah juga. Belum disakiti. Ke Taif tidak ada menerimanya. Bahkan 10 hari belum mengajak di sana. Tidak ada menerima. Bahkan dilempar. Diusir. Apakah belum berkeluh kesah? Tidak. Kita juga harus seperti itu. Bahkan beliau ketika mendapatkan hal yang tidak enak dari penduduk Taif, itu datang Jibril kepadanya. Berkata kepada Nabi kita, innallaha qad sami'a qaula qaumik lak. Kita coba bayangkan kalau kita yang dalam keadaan ini, apa yang kita lakukan. Jibril berkata kepada Nabi kita, sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Penolakan mereka kepadamu. Wa maraddu alaik, dan apa yang mereka tolak kamu atasnya. Dan Jibril berkata, wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal lita'murah. Masya Allah. Bima syi'ta minhu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung. Kamu tinggal perintah. Apa yang kamu maukan tentang itu penduduk Taif? Karena penduduk Taif, Pak, daerah pegunungan. Daerah tinggi.
Iya. Tempat dingin karena tinggi gunung. Datang kepada Nabi malaikat gunung diutus oleh Allah. Ini Masya Allah. Silakan kamu suruh malaikat gunung itu sesuai keinginanmu, terserah. Ini kan sebenarnya izin dari Allah. Silakan kamu suruh dia melakukan apapun terhadap penduduk Taif itu. Mereka menolakmu, mereka mengusirmu, bahkan mereka melemparmu. Coba perhatikan sebentar sikap. Beliau didolimi, disakiti. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya malaikat gunung. Yang Nabi diizinkan untuk menyuruh malaikat gunung itu untuk menyuruh apapun yang dia mau. Maka kata Nabi, "Fanadani malakul jibal fasallam alayya." Maka malaikat gunung memanggilku dengan suara dan dia salam kepadaku. Setelah salam dia berkata, "Ya Muhammad, dzalika fima syi'ta. In syi'ta an utbiqa alaihimul akshabain." Al-akshabain. Sekarang ini tergantung keinginanmu. Kalau kamu mau, saya akan balik ini gunung. Bayangkan. Mungkin kalau kita ada orang tawarkan begitu, kita didolimi. Ada orang tawarkan, kalau kamu mau saya hukum dia, mungkin langsung kita bilang, lakukan. Iya. Lihat Nabi SAW belum mengeluh dan mengadu kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan keluhannya dan aduannya. Karena Allah mendengarkan semua suara yang bersuara. Semuanya. Dan melihat semua apapun. Jadi Allah mendengarkannya. Datang utusannya. Menawarkan, kalau kamu mau saya lipat ini gunung. Saya balik. Tapi apa kata Nabi? Dalam keadaan belum diusir, disakiti, dilempar, ditolak. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim mimman ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Bahkan saya berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang menyembah Allah saja tidak ada sekutu baginya sedikit pun. Jadi beliau tolak tawaran malaikat gunung. Dia tolak. Bahkan dia berharap kalau ini orang tuanya tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima ajakan saya berharap keturunannya nanti akan menerima. Inilah yang harus kita contohi dalam menyampaikan yang benar. Kita tidak boleh cepat marah. Cepat mendoakan orang keburukan. Baru ditolak sekali, dua kali kita langsung mendoakan keburukan. Tidak boleh, kita harus bersabar. Kalau dia tidak mengikuti apa yang kita katakan, yang kita dakwakan kepadanya, kita harapkan ada anak keturunannya yang menerima apa yang kita pernah sampaikan. Karena seorang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Maka tentunya alhamdulillah keturunan orang-orang Taif yang setelahnya masuk Islam. Sesuai dengan harapan Nabi. Coba waktu itu gunungnya dibalik. Tidak ada orang menyembah Allah di negeri Taif. Bahkan tidak ada yang berkunjung ke Taif karena itu tempat orang diazab. Tapi ini namanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tergesa-gesa menginginkan kebinasaan. Kepada
orang-orang yang menolak beliau. Dan berkat kesabaran itu, di tahun yang sama, tahun ke-10, beliau kembalilah dari Taif. Kembalilah beliau dari Taif. Beliau sholat Isya, dinamakan dengan Suk Ukad. Pasar dulu antara Taif dan Makkah. Sholat Isya bersama orang-orang yang percaya beriman kepada beliau di situ. Beliau didengar bacaannya oleh bangsa jin. Bacaan Qur'annya. Disebutkan dalam sejarah karena mereka memberitahukan kepada Nabi mereka dari mana. Mereka adalah jin dari daerah Nasibin. Daerah Nasibin ini hampir keluar dari perbatasan Madinah ke Suriah sana. Adapun sebab keluarnya jin tentunya dimaklumi bersama dulu sebelum diutus Nabi Muhammad. Bangsa jin itu selalu mencuri pendengaran di langit. Jadi mereka naik ke langit. Naik ke langit. Ini mereka lakukan dari dulu. Apa yang mereka dengar dari langit, dari perkara gaib, mereka sampaikan kepada tukang sihir, peramal, paranormal. Makanya mereka tahu. Hal-hal yang terjadi, tapi itu sebelum Nabi kita diutus. Adapun yang sekarang ini, itu berita-berita dulu saja yang mereka hiasi. Mereka tambah-tambah. Jadi saat Nabi kita diutus, tiba-tiba jin yang tadi biasa naik ke langit, tidaklah mereka mendekat ke langit kecuali ada rajam, dilempar dengan bintang. Kalau kita lihat bintang jatuh, itu jin dirajam. Jadi jangan pergi berdoa, itu jin dirajam. Sebagian orang kalau lihat bintang jatuh, coba kau berdoa, minta-minta. Orang lagi dirajam, pergi minta. Iya, itu jin dirajam, itu dari Nabi Muhammad diutus. Jadi mereka heran, kenapa ini belum pernah terjadi? Maka mereka lapor ke iblis, rajanya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia langsung dari api, yang tidak mau sujud ke Adam, kan dia tidak mati. Adapun keturunannya mati. Itu iblis yang tidak mau sujud ke Adam tidak mati. Karena dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tangguh, waktu tangguh sampai hari kiamat. Mereka melapor. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tentang keadaan itu. Bahwa mereka tidak bisa lagi mencuri berita di langit. Maka iblis berkata kepada mereka, "Ma hada illa li amrin hadath fil ard." Ini tidak mungkin terjadi kecuali karena ada sesuatu sebenarnya yang sudah terjadi. Jadi iblis tidak tahu perkara gaib. Tidak tahu perkara gaib. Pasti ini ada kejadian di bumi. Tidak mungkin ini tiba-tiba terjadi seperti itu. Maka faba'atha junudahu, dia utus bala tentaranya ke segala penjuru. Inilah yang diantara golongan dan kelompok yang diutus itu ke arah Makkah. Mereka menjumpai Nabi SAW qa'iman yusalli. Mereka menjumpai Nabi SAW berdiri sholat, mengimami para sahabat. Iya. Dan ini belum sholat 5 waktu ya. Belum sholat 5 waktu. Belum. Karena sholat 5 waktu
belumlah turun di sini. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan akan datang. Setelah ini baru turun, baru terjadi Isra Mi'raj di tahun yang sama, tahun 10. Nabi sholat dan didapati Nabi SAW membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan kita maklumi bersama, kita bisa buka surat Al-Jin. Bisa buka surat Al-Jin. Bagaimana mereka mendengarkan Al-Quran dan apa sikapnya. Dan Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu kalau ada bangsa jin kecuali setelah diwahyukan oleh Allah. Kita bisa baca awal dari surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Katakan wahai Muhammad kepada sahabatmu bahwasannya diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengar bacaanku. Dan disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, mereka waktu itu berjumlah 7 orang. Itu jin nasibin tadi berjumlah 3 orang. Jadi wahyukan oleh Allah. Jadi belum tahu ada jin karena wahyu dari Allah. Ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaanmu. Dan mereka ketika mendengar bacaan Nabi, mereka diam. Mereka diam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'unal Qur'an." Ketika kami arahkan kepadamu. Jadi ini sesuai takdir Allah ya. Bukan sekedar itu tadi iblis mengutusnya. Enggak, ini sudah takdir Allah. 7 orang dari jin nasibin mendapatkan tugas ke sini. Ini namanya sebab hidayah. Kita tidak sangka-sangka. Kadang ada orang niatnya tidak baik, maka tapi takdir Allah di situ menetapkan jadinya baik. Jadi 7 orang ini datang. Allah katakan, Allah yang arahkan itu iblis hanya sekedar sebab. Allah yang bilang begitu. Wa isarafna ilaika nafaram minal jin. Ketika kami arahkan kepada kamu sekelompok dari bangsa jin. Sekelompok di sini ada 7 orang tadi. Yang kita sudah sebutkan. Ada 7 orang. Yastami'unal Qur'ana, mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu. Tatkala mereka hadir, tiba-tiba mendengarkan Al-Quran. Mereka berkata kepada teman-temannya, ansitu. Diam. Dalam riwayat dikatakan, soh. Itu kalau kita, bahasa Arabnya, soh. Diam. Di surah Al-Jin dikatakan, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran bacaan yang menakjubkan. Karena tidak ada seorang pun mendengarkan Quran kecuali pasti akan takjub terhadapnya. Gimana tidak takjub? Ini ucapannya Rabb alam semesta. Ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada nabinya bahwa ada bangsa jin yang mendengar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada mereka dan menyuruh mereka untuk mengajak kaumnya. Dan di antara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Ar-Rahman kepada mereka dari awal sampai akhir. Setiap kali datang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, karena rabbikuma jin dan manusia, maka
nikmat-nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian berdua dustakan, jin dan manusia? Iya, mereka jin itu, bahkan Nabi bilang, kanu ahsanu mardudan minkum. Ternyata itu bangsa jin lebih baik jawabannya daripada kalian, bangsa manusia. Lebih baik. Jadi ketika setiap dapat ayat itu, nikmat Rob Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan? Jin selalu bilang, la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Tidak ada satupun dari nikmat Engkau wahai Rob kami yang kami dustakan. Hanya untukmu pujian. Itu selalu jawaban jin. Mereka selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai dari situlah Nabi SAW rutin berdakwah juga kepada bangsa jin. Dan di antara mereka ada yang bertanya, makanan kami apa? Mereka juga bertanya kepada Nabi, makanan kami yang halal untuk kami apa? Maka Nabi SAW suatu ketika juga pernah menjawab, lakum kullu admin dzukira rasmullahi alaihi. Makanan kalian adalah setiap tulang yang disebutkan nama Allah kepadanya. Ya kalau kita makan pakai bismillah, kemudian tulangnya kita buang, itu jadi makanan saudara kita dari bangsa jin muslim. Tapi kalau kita tidak baca bismillah, itu untuk jin kafir. Iya, untuk jin kafir. Dan setiap tulang yang kita buang, yang kita sembelih dengan menyebut nama Allah, itu adalah untuk saudara kita dari bangsa jin. Adapun makanan hewan ternaknya, karena bangsa jin juga punya hewan ternak seperti kita. Ada yang bertani, ada yang berternak, ada yang berdagang. Seperti kita. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, wa kullu ba'ratin alapun lidawabikum. Setiap kotoran hewan itu adalah makanan untuk hewan kalian juga. Kan makanan hewan kita adalah rumput. Tapi kalau hewan kita buang kotoran, itu akan menjadi makanan untuk bangsa jin hewannya. Untuk hewannya bangsa jin. Maka terus menerus kejadiannya seperti itu. Ini menunjukkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di Quran, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu diutus untuk jin dan manusia. Untuk alam. Allah telah berfirman di Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Juga Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Banyak orang tidak sadar. Makanya kadang ada di antara mereka yang mengambil tuntunan yang tidak dituntunkan oleh Nabi. Karena mereka kadang menganggap bahwa Nabi itu hanya utusan di negeri Arab, tidak cocok untuk negeri kita. Karena ada ucapan seperti itu. Karena mereka tidak paham bahwa Nabi diutus untuk alam semesta. Untuk alam semesta. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah, maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya supaya menjadi pemberi peringatan untuk alam semesta. Ini harus kita paham. Iya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khassah. Dulu
setiap nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Ya, Nabi Musa hanya diutus kepada kaumnya, bukan untuk rahmat, untuk alam semesta. Nabi Isa hanya kepada kaumnya. Ibrahim hanya kepada kaumnya, bahkan begitu. Jadi setiap nabi, makanya kadang di satu zaman itu banyak nabi. Banyak nabi. Tapi ketika diutus Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Kata beliau, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Wa khutima bi an-nabiyun. Saya diutus kepada seluruh makhluk. Bahkan beliau bilang makhluk. Saya diutus kepada seluruh makhluk. Dan ditutup para nabi denganku. La nabi ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Bahkan beliau pernah menegaskan, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Kalau seandainya Musa hidup saat saya diutus, maka tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikutiku. Kecuali mengikutiku. Makanya nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, itu tidak berhukum dengan hukum Taurat, tidak berhukum dengan hukum Injil, tapi berhukum dengan hukum Islam. Karena semua nabi ya itu harus mengikuti Nabi Muhammad kalau mereka hidup di saat Nabi Muhammad diutus. Dengan ini alhamdulillah selesai masalah beliau dakwah ke Taif dan dakwah ke bangsa jin. Setelah itu masih di tahun ke-10 nanti kita akan masuk di peristiwa besar yang beliau alami, yaitu Al-Isra Mi'raj. Ini kita ambil di pertemuan akan datang insyaAllah. Iya, semoga nanti bisa kita ambil satu kali kisah Isra Mi'raj beliau ini dinaikkan ke langit untuk menerima sholat 5 waktu. Untuk menerima sholat 5 waktu. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Dan masalah Isra Mi'raj ini panjang ya. Mungkin satu kali nanti hanya sekedar naiknya dulu. Setelah itu kembalinya. Dan tentunya banyak hal yang belum lihat dan diperlihatkan saat perjalanan Isra Mi'raj. Nah ini mungkin butuh 2 atau 3 kali pertemuan kalau itu. Adapun masalah naiknya ke langit kita usahakan satu kali nanti di pertemuan pekan depan insyaallah ta'ala. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.